Pastor Nikolaus, Suster Vincent, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendoa yang dikasihi Tuhan. Shalom, kiranya sukacita selalu mengasihi dan menyertai kita. Dan sebentar, kami akan mendengar firman Tuhan melalui renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Niko. Mohon kiranya pimpinan Roh Kudus sungguh menyertai setiap kita, sehingga kita boleh menerima setiap pengajarannya dengan hati yang terbuka, dan boleh kiranya firman itu tinggal di dalam hati kita, memimpin setiap langkah kita. Kami persilahkan Pastor Niko untuk mengambil ruang dan waktu untuk memberikan renungan. Terima kasih. Selamat malam Ibu, Bapak semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita merenungkan malam ini tentang iman kita yang tulus kepada Allah. Bahan permenungan kita itu dari Kejadian bab 22 ayat 1 sampai ayat 18. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Saudara-saudariku yang terkasih yang dikasihi Tuhan, beriman kepada Allah itu mengandung 3 unsur yang sangat penting dan fundamental. Unsur yang pertama itu disebut sebagai trusting. Unsur yang kedua disebut loving. Dan unsur yang ketiga disebut doing. Beriman berarti trusting. Mempercayakan seluruh kehendak kita kepada Allah. Mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Mengandalkan Allah. Percaya penuh kepada Allah. Yakin dan pasrah kepada Allah bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya bagi kita. Allah mampu melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, bahkan yang kita cita-citakan. Itulah artinya trusting. Mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Dalam beriman, unsur ini harus ada, yakni trusting. Itu sebabnya setiap kali kita berdoa koronka, "Yesus, aku mengandalkan Engkau. Jesus, I trust in you. Aku mempercayakan seluruh hidupku kepadamu. Aku percaya kepadamu. Aku pasrah. Engkau pasti memberikan yang terbaik kepadaku." Mempercayakan diri seutuhnya kepada Allah. Itulah artinya beriman. Yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, yakni loving. Love. Beriman berarti mencintai. Beriman berarti mengasihi. Beriman berarti menyayangi. Dan surat Yohanes kepada kita dikatakan, sesungguhnya bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang pertama mengasihi kita. Dan Dia telah mengaruniakan putranya kepada kita demi keselamatan kita. Dan itulah juga diungkapkan oleh penginjil Yohanes kepada kita dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iman berarti mengasihi, mencintai. Tak mungkin seorang mengatakan, "Aku beriman," tetapi dia tidak hidup di dalam kasih. Dia tidak hidup dalam cinta kepada Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi sesamanya. Dan sesungguhnya, bila kita mengasihi Allah, Allah yang sesungguhnya mengasihi kita, jatuh cinta kepada kita. Yang ketiga, dalam unsur beriman itu adalah doing. Doing, melakukan. Beriman berarti melakukan kehendak Allah. Melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dan melakukan kebaikan dalam hidup kita. Beriman, melakukan. Itu sebabnya dikatakan oleh surat Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka dengan melakukan sesuatu, seperti kasih seorang ibu kepada anaknya, dia berkorban demi anaknya, melakukan yang indah bagi anaknya, bahkan seluruh jiwa raganya dia korbankan untuk anaknya. Itu artinya melakukan kehendak Allah. Maka 3 unsur tadi, yakni trusting, loving, dan doing, itulah unsur keberimanan seorang Kristen. Disitulah dia tolok ukur apakah saya seorang yang beriman atau tidak kepada Allah. Doing, loving, trusting ini harus memiliki sifat yang bersifat heroik.
Dan pada puncaknya, pada puncak kesempurnaan itu, seperti dilakukan oleh orang-orang kudus, mereka bahkan menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya kepada Allah. Merekalah yang memiliki iman-iman yang tahan uji, iman yang kuat kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah tadi yang ditampakkan oleh Abraham kepada Allah. Dengan beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, oleh sebab itu dia pasrah. Dia menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Allah. Ya Allah, pada awalnya Engkau berjanji memberikan seorang putra kepada aku. Dan itu dilahirkan oleh Sarah yang sudah tua. Engkau menunjukkan tanda heran kepada aku. Tetapi sekarang aku memiliki putra yakni Ishak. Engkau memintanya kembali untuk kupersembahkan kepadamu sebagai kurban bakaran. Tuhan, apa maksudmu untuk semua itu? Tetapi Abraham dengan imannya yang kokoh tidak protes kepada Allah. Dia mempercayakan diri kepada Allah. Dia pasrah kepada Allah. Bila Allah yang berfirman, Allah yang berkenan, Allah punya rencana yang indah untuk hidupnya. Dia percaya Allah pasti menolong. Allah punya rencana yang indah yang jauh dari pikiran Abraham. Oleh sebab itu Abraham tidak protes pada saat dia diminta mengorbankan anaknya Ishak, saudara-saudariku yang terkasih. Dia memberikan dengan sepenuh hati. Tetapi apa yang terjadi? Allah memang sungguh punya rencana yang indah dalam hidupnya. Allah melihat iman Abraham itu sungguh-sungguh tahan uji. Sungguh bahwa Allah mencintai Abraham dan Abraham sungguh beriman kepada Allah, maka dia tidak ragu sedikit pun mau mengorbankan Ishak anaknya kepada Allah. Tetapi mari kita lihat bagaimana Allah bertindak setelah itu. Allah berseru, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku telah melihat imanmu kepadaku. Dan kemudian bahkan Allah memberkati Abraham. Melalui Ishak, keturunanmu akan begitu banyak. Sebanyak bintang-bintang di langit. Sebanyak pasir-pasir di pantai. Itulah janji Allah kepada Abraham. Maka Allah menyebut Abraham itu sebagai sahabatnya. Dan kita mengenal Abraham adalah bapa semua orang beriman. Dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pada masa tobat ini, pada masa prapaskah ini, kita diminta untuk semakin beriman kepada Allah. Mempercayakan hidup kita kepada Allah. Yang sering terjadi dalam hidup kita ialah kita sering ragu. Kita sering meragukan Allah. Kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak percaya bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu di luar dari apa yang kita pikirkan. Di luar dari dugaan-dugaan kita. Allah telah berjanji, Dia pasti akan menepati. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, beriman kepada Allah. Iman itu seakar kata atau sinonim dengan iman, amin. Aku aminkan ya Tuhan, terjadi kepada aku. Aku beriman ya Tuhan, terjadi kepada aku kehendak-Mu, kebaikan-Mu. Amin, iman, aman. Itu semua adalah satu akar kata semit. Artinya amin, ya, iman, mempercayakan seluruh hidup kepada Allah, dan aman, damai. Bila kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, menyandarkan hidup kita kepada Allah, pasrah kepada kehendak Allah, kita akan aman. Kita akan bahagia karena Allah mampu melakukan jauh dari apa yang dapat kita pikirkan. Saudara-saudariku yang terkasih, tanda keberimanan ini dimiliki oleh Abraham bapa kita. Dialah tokoh beriman, dialah sahabat Allah. Dia pantas kita jadikan teladan dalam beriman, secara khusus pada masa tobat dan pada masa prapaskah ini. Saudara-saudariku yang terkasih, bahwa hidup ini selalu penuh dengan tantangan, juga seperti Santa Faustina. Dia mengatakan bahwa aku akan mempersembahkan kepada Allah kehendakku. Dengan kerendahan hati, dengan taat, dengan pasrah kepada Allah.
Dan itulah harapan kita pada masa Prapaskah ini, untuk bertobat senantiasa, mengevaluasi sejauh mana kita telah beriman kepada Allah. Apakah hati kita penuh dengan keraguan, ataukah kita tidak percayakah kita bahwa Allah sanggup menghapuskan dosa-dosa kita? Tidak percayakah kita bahwa Allah sanggup memberkati kita? Tidak percayakah hati kita bahwa Allah sanggup menyembuhkan kita? Tapi pikiran kita, hati kita sering gundah gulana. Yang kita doakan sering tidak mampu kita lakukan. Yang kita doakan sering tidak mampu kita aminkan dalam hidup kita. Padahal beriman kepada itu Allah itu adalah trusting, mempercayakan hidup kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Dia, dan mulai mencintai, loving, mencintainya. Karena bila kita mencintai Dia, sesungguhnya Dia yang pertama mencintai dan mengasihi kita. Kasih manusia itu sangat terbatas. Manusia itu sangat dipengaruhi oleh emosi-emosi sesaat, oleh sentimen-sentimen, oleh perasaan-perasaan gundah gulana. Tetapi Allah, dia tetap mencintai. Dari awal, dari hakikatnya, dia adalah cinta. Maka dengan mengerti, dengan beriman kepada Allah, kita juga mampu melakukan apa yang diinginkan Allah dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berkata, "Aku tidak menjanjikan sukses. Yang kujanjikan kepadamu adalah pikulah salibku. Ikutlah aku." Yang mau dikatakan Yesus di situ adalah bahwa mari percayakan hidupmu kepadaku. Aku akan memberikan yang terbaik bagimu. Aku tahu apa yang terbaik bagimu. Bukan engkau yang tahu, aku yang tahu. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, pada saat kita menyanyikan, Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Yesus, aku mengandalkan engkau. Aku berharap kepadamu. Mari kita semakin yakin menyampaikan seluruh kehendak kita, mempersatukan hati kita kepadanya. Mari kita tidak ragu-ragu akan cintanya kepada kita. Dia telah berkorban, mati bagi kita. Contoh apalagi yang kurang bagi kita, saudara-saudariku yang terkasih. Dia telah memberikan hidupnya sepenuhnya kepada kita. Darahnya, sengsaranya, kematiannya. Dan setiap waktu Yesus hadir bagi kita dalam rupa roti yang memberikan seluruh hidupnya kepada kita. Maka mari kita semakin merenungkan ketiga unsur iman ini, yakni trusting, loving, dan doing. Tuhan pasti membantu kita dalam kesulitan-kesulitan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bila kita merasa sedih, bila kita galau, kita merasa disakiti, kita merasa dijauhi, kita merasa tidak diberkati, mari kita buang pikiran-pikiran negatif ini. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, sebab Allah mampu mengerti, memahami jauh dari apa yang kita pikirkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang kucintai, saudara-saudariku dalam grup Love Praying Family ini. Mari trusting, loving, doing kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Niko. Begitu bagus sekali renungannya dan sangat membuat kita pun semakin memiliki iman yang lebih lagi. Terlebih tadi tentang Abraham, di mana Abraham memiliki iman yang begitu teguh. Bahkan ketika Tuhan meminta ia untuk mengorbankan anaknya, ia pun tidak tanya, dia tidak protes. Padahal ketika untuk mendapatkan anak di masa tua, itu penantiannya begitu lama. Tapi Abraham tetap percaya dengan penuh kepada Tuhan dan dia mau mempersembahkan anaknya. Tetapi Tuhan hanya menguji saja dan Abraham memang memiliki iman yang teguh dan yang patut untuk kita boleh melihat dan meneladan kepada Bapak Abraham ini. Kemudian saya juga di sini melihat mencatat ada pesan yang tentang beriman pada Allah, yaitu ada 3 unsur yang perlu di situ, yaitu adanya
percaya total, yakin dan sungguh pasrah pada Allah. Kemudian kita juga harus memiliki cinta, memiliki kasih dan menyayangi. Kemudian kita pun mau melakukannya. Karena bila kita katakan kita beriman, tetapi kita tidak melakukan, itu adalah sama saja iman yang mati. Kemudian di masa Prapaskah ini, kita kembali bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan iman kita? Kita terkadang sering ragu. Kita sering mulai goyah ketika mendengar dari sana sini, sehingga kita lebih berjalan pada kekuatan sendiri. Tapi di sini kita mau bersandar, mau mengandalkan Tuhan, karena semua itu akan menjadi aman. Allah sangat mencintai. Dengan beriman, kita mengasihi Allah, sehingga kita harus mau memikul salib itu dengan tulus, yang menjadi tanggung jawab kita. Karena Tuhan pun sudah mau mengorbankan darah dan nyawanya, kasih-Nya yang tiada batas kepada kita. Demikian, Pastor Niko. Luar biasa Ibu, luar biasa. Ya, sudah bisa dikotbahkan ulang kembali. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya atau mau memberikan komen atau mau sharing. Waktunya kami persilakan. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Rey. Ya Ibu, saya cuma mau mengucapkan luar biasa untuk Pastor untuk khotbah malam ini. Terima kasih Pastor, saya aminkan itu yang berbicara tadi adalah Tuhan Yesus kepada diri saya sendiri. Sekali lagi luar biasa Pastor, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, luar biasa ya Pak Rey ya, bagus sekali renungan dari Pastor Niko. Ada yang lain? Selamat malam Ibu Andayani. Selamat malam. Selamat malam Pastor Niko. Selamat malam Ibu. Pastor tadi dalam permenungannya ada satu kata yang menarik perhatian saya, yaitu bahwa tentang apa? Bahwa maksudnya bahwa kita tidak saja ingin mencapai suatu kesuksesan, tetapi Tuhan juga ingin kita untuk memikul salib. Nah, lalu yang berkembang pada saat ini di beberapa gereja, denominasi gereja, itu sering sekali kita disuruh untuk percaya bahwa kalau kita meyakini Yesus itu ada, Dia akan membebaskan kita dari kutuk kebangkrutan dan sebagainya, ekonomi kita akan melambung tinggi, sehingga akhirnya kalau mau masuk ke gereja itu, ayolah kita masuk ke gereja itu pasti akan banyak sekali berkat-berkat dan sebagainya. Itu mungkin Pastor yang disebut dengan teologi kemakmuran ya Pastor ya? Benar. Bagaimana benar, menurut Pastor? Benar, teologi kemakmuran, benar sekali. Ya. Nah, kalau menurut Pastor bagaimana ya hal ini? Ya, teologi kemakmuran itu menganut paham bahwa Allah itu adalah sumber segala sesuatu, sumber berkat. Seperti dikatakan oleh kitab suci, ujilah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk kemakmuranmu. Artinya untuk kehidupan yang lebih baik, yang berjaya. Dan sebenarnya Allah sendiri menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan dengan janji yang berlimpah susu dan madunya. Oleh sebab itu di Mazmur 23 juga kita berdoa, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti,
Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku Selalu. itu di Mazmur 23. Dan Allah juga menuntun bangsa Israel dari Mesir karena di sana mereka mengalami perbudakan. Di sana mereka mengalami kesedihan. Oleh sebab itu Allah menjanjikan kepada mereka, aku akan menuntun engkau masuk ke tanah terjanji. Di sana akan berlimpah susu dan madunya, kamu tidak akan kekurangan apapun. Dan janji Allah kepada kita juga adalah kebahagiaan yang kekal. Bukan hanya berlimpah susu dan madunya, hidup Yesus sendiri telah diserahkan kepada kita sebagai kekuatan kita, sebagai jaminan kepada kita akan kehidupan yang kekal. Namun, bila Yesus berkata, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Sebagai orang Katolik, sebagai orang yang percaya kepada Allah, Allah sendiri, yakni Yesus Kristus, telah mengosongkan dirinya meninggalkan tahta kemuliaannya, menjelma sebagai manusia, dan menjadi sama seperti manusia kecuali dalam hal dosa. Dia juga memilih penderitaan, dia juga memilih keluarga miskin di Nazaret menjadi tempat kehidupannya. Supaya Yesus bersolider dengan kita, merasakan juga kesedihan kita, merasakan juga kemalangan kita, merasakan juga penderitaan kita. Itulah yang disebut dengan Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita, baik dalam suka maupun duka hidup kita. Allah tidak ingin menjadikan kita melarat, tetapi Allah ingin agar kita mampu seperti dirinya, berbela rasa dengan orang lain, mencintai orang miskin, sebab Allah juga hadir dalam diri orang-orang miskin. Dan dia berkata dalam Injil Lukas itu, janji mesianik itu, aku datang untuk membebaskan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, dan juga kelepasan kepada orang-orang yang tertawan. Aku memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah cita-cita orang Kristen, ingin menjadikan semuanya menjadi tatanan yang baik, semuanya menjadi harmoni, semuanya merasakan bahwa Allah itu Bapa yang mencintai semuanya, mengasihi semuanya, dan tidak terkecuali setiap orang yang diberikannya. Maka dikatakan oleh Allah, apa yang kamu terima dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, kemakmuran diri kita sendiri, tetapi Allah telah menjadikan langit dan bumi sebagai tempat kediaman yang layak untuk manusia. Yang terjadi adalah kapitalisme dalam hidup berbangsa. Di banyak negara begitu banyak orang kaya, tetapi di sisi lain begitu banyak orang miskin. Penguasaan ekonomi oleh negara-negara kaya. Itulah yang sering diketuk hatinya oleh Paus Fransiskus. Mari memperhatikan negara-negara yang tertinggal. Mari bersolider dengan orang lain. Jangan kita hanya mementingkan negara kita sendiri. Kemakmuran itu diberikan Allah kepada kita. Kita tidak ingin dimarginalkan oleh Allah. Allah tidak menginginkan kita menderita. Yang diinginkan oleh Allah adalah supaya kita seperti orang miskin yang tetap berharap akan cintanya. Maka dikatakan, berbahagialah kamu yang miskin, sebab kamu yang empunya kerajaan surga. Sikap miskin itu artinya adalah merasakan, menerima bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, bukan dari kekuatan kita. Hidup kita ini sendiri pun bukan berasal dari diri kita, berasal dari Allah. Suatu waktu, bila Allah mengatakan, bila Allah mengambilnya, tak ada kuasa bagi kita apapun. Maka mari kita ingat juga kembali orang kaya yang meminta kepada yang perumpamaan orang kaya yang dikatakan Yesus dalam Injil itu. Hai jiwaku, padamu sekarang ada harta, padamu sekarang ada segalanya, maka bersenang-senanglah. Tetapi Allah mengatakan, hai kamu, jiwamu bukanlah milikmu, jiwamu milik Allah. Apa gunanya bila seseorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya?
Kesinilah kita diajak oleh Yesus agar kita semakin merasakan bahwa kita saudara sebapa bersama Yesus, bersolider seperti Yesus, dan Yesus juga telah memilih jalan salib demi kehidupan yang lebih baik bagi manusia, berkorban untuk kita. Maka bila kita menerima salib, usaha kita tidak sukses, kita merasakan kegagalan, bahkan kita merasakan sakit hati atau dan lain sebagainya terhadap orang, mari kita mengingat bahwa Kristus pun harus melewati jalan salib. Kita tidak boleh mengambil potongan-potongan Injil dan kitab suci hanya setengah-setengah demi kepentingan pribadi kita. Teologi kemakmuran itu benar bahwa itu ada. Tetapi Allah juga turut menderita bersama orang yang menderita. Allah turut merasakan penderitaan kita. Oleh sebab itu pada saat kita bangkrut, mari kita berseru, Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai saya. Jadikan saya mampu memikul salib saya, merasakan juga penderitaan orang lain, agar saya semakin mampu merendah hati, karena kami semua adalah miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan mengasihi kita, dan dari Dia segalanya. Maka sikap kemiskinan itu adalah merasakan bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah. Begitu jawaban saya, saudariku yang terkasih. Terima kasih. Terima kasih Pastor Niko, lengkap sekali Pastor. Terima kasih. Terima kasih Bu Kerliana untuk pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya? Mungkin yang mau sharing? Saya sangat senang dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya juga dibantu untuk semakin belajar, untuk semakin memahami, untuk bisa semakin mampu menyampaikan pengajaran-pengajaran untuk umat kita. Karena begitu banyak juga umat kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran teologi-teologi yang sebenarnya tidak sesuai dengan iman kita sebagai orang Katolik. Oleh sebab itu banyak juga orang-orang Katolik yang pergi ke gereja-gereja lain di mana dia merasakan suatu kenyamanan yang maaf kata kadang bisa bersifat sangat semu. Karena banyak orang-orang yang dari gereja-gereja tetangga boleh dikatakan kadang mengambil sebagian kecil dari kitab suci itu dan menyatakan itu sebagai kebenaran mutlak dalam arti padahal masih begitu banyak, tidak melihat satu kesatuan dari seluruh ajaran kitab suci itu yang harus kita pegang sebagai umat beriman Katolik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Niko, betul sekali. Dan terkadang hal-hal yang sederhana yang sering sekali maksudnya keadaan sehari-hari sering sekali yang membuat kita juga ragu, Pastor. Jadi dengan pengajaran seperti ini dari Pastor membuat kita itu semakin diteguhkan, tidak mudah goyah. Kita memiliki prinsip akan kebenaran firman Tuhan. Seperti Iya, benar. Memang selamat malam Ibu Anjani. Silakan. Ini dengan Ibu siapa? Maaf. Selamat malam Pastor Niko. Selamat malam silakan. Ibu siapa ini? Ibu Minar Pasari Ibu Pastor. Oh, selamat malam Minang. Selamat malam. Selamat malam Pastor. Paus Fransiskus begitu dicintai oleh seluruh dunia, Pastor. Dan saya ada pernah mendengar untuk suatu semboyan daripada Paus, bahwa siapakah saya ini sehingga saya bisa menghakimi, begitu kan Pastor ya? Benar. Iya.
Pertanyaan saya, Pastor, ini maaf, di luar daripada konteks pengajaran kita malam ini. Iya. Bagaimana sikap gereja kita sekiranya ada seseorang di tengah kita yang bunuh diri, Pastor? Bunuh diri ya? Iya. Ya. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya latar belakang dia bunuh diri ya. Karena aku kasihan sekali lah kita kenapa tidak diberikan suatu acara gereja, mengapa harus dikucilkan begitu ya, Ibu ya? Iya, Pastor. Begitulah ya. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu itu baik. Dan Allah menciptakan kehidupan itu baik. Kalau kita melihat dari kitab Kejadian, pada saat Allah menjadikan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan setelah itu Allah melihat apa yang dijadikannya itu baik. Pada saat dia menciptakan manusia sebagai mahkota dari seluruh ciptaan, Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi manusia itu adalah mahkota dari seluruh ciptaan. Segala kehidupan berasal dari Allah. Hidup itu berasal dari Allah. Maka kita harus menghargai, menghormati kehidupan. Oleh sebab itu, bayi-bayi dalam kandungan yang juga diaborsi, orang yang melakukan aborsi, dan termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya juga melakukan dosa. Karena dia telah menghancurkan kehidupan. Maka Ibu Minar yang terkasih, intinya sebenarnya adalah bahwa kita telah berjuang untuk kehidupan. Allah juga datang menyelamatkan kita supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan juga Allah menuntun kita kepada padang yang hijau, kepada air yang tenang, seperti dalam Mazmur 23 tadi, seperti juga yang dihayati oleh teologi kemakmuran, karena Allah mencintai kehidupan. Dia ingin supaya kita hidup. Dia ingin supaya kita mempertahankan hidup dan menghargai kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya berjuang untuk orang lain supaya dia hidup lebih baik. Orang tua berjuang untuk anaknya supaya anaknya hidup lebih baik. Pemerintah kita berjuang untuk masyarakat supaya lebih baik kehidupan itu. Maka bila saya membunuh diri saya tidak menghargai kehidupan dan tidak menghormati pencipta yang memberikan kehidupan itu kepada saya. Karena hanya satu yang berhak mengambil kehidupan manusia, yakni Allah sendiri. Saya sendiri tidak berhak atas hidup saya. Allah yang berhak atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, tindakan bunuh diri itu sama dengan tindakan yang tidak menghargai kehidupan. Allah yang memberikan hidup itu, maka dia yang wajib atau berhak mengambilnya dari kita, bukan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, bila tidak dilarang kita mendoakan orang yang meninggal karena bunuh diri, tapi supaya ada efek jera dan efek sosial kepadanya, maka tidak diadakan doa secara gerejawi, secara bersama untuk dia, supaya juga menjadi peringatan, supaya sungguh-sungguh diperhatikan, supaya umat beriman tidak menganggap bahwa mati bunuh diri itu sama dengan mati alamiah. Supaya umat mengerti mati bunuh diri itu tidak sama dengan mati normal atau mati badaniah. Supaya juga memberikan kepada umat pelajaran bahwa Allah yang berhak mengambil kehidupan kita, bahkan kita sendiri tidak mempunyai hak untuk mencabut nyawa kita sendiri. Begitu jawaban saya, Ibu Minar yang terkasih. Bagaimana Pastor Niko. Ya. Tidak adalah seorang yang tahu pada saat dia sakratul maut itu bertobat, Pastor. Oleh sebab itu kita tidak dilarang untuk mendoakan dia. Tidak dilarang mendoakan dia. Secara pribadi atau secara keluarga. Tetapi jangan dituntut petugas-petugas gereja untuk mengadakan acara sama seperti acara yang dilakukan kepada orang yang mati normal. Untuk kematian seperti itu tidak wajar,
dan tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau soal pertobatan, Terima kasih banyak Pastor ya, Niko. kalau soal pertobatannya itu pertobatan antara dia dengan Allah pada saat-saat tertentu hidupnya, kita tidak tahu. Kalau soal dia masuk surga atau tidak itu bukan lagi urusan manusia, itu adalah urusan Allah sendiri. Terima kasih Pastor Niko. Terima kasih, benar Pastor Ibu. Terima kasih Bu Minar untuk pertanyaannya. Terima kasih Pastor Niko. Mungkin karena waktu sudah cukup larut, pertemuan pada malam hari ini kami akhiri sampai di sini dahulu, dan kiranya Pastor Niko boleh menutup dengan doa dan memberikan berkat untuk kita semua. Silakan Pastor. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anggota Love Praying Family, terima kasih telah mendengarkan renungan malam, menuntun Bapak Ibu sekalian agar semakin mengerti firman-Nya dan kehendak-Nya kepada kita semua. Maka untuk menutup pertemuan ini, agar kita juga aman dan damai malam ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas doa bersama yang kami lakukan pada malam hari ini. Semoga pujian kami ini ya Tuhan dan renungan kami ini berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kami rahmat-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, berkatilah keluargamu ini dimanapun mereka berada. Bapak Ibu yang setia setiap malam berdoa ya Tuhan. Pandanglah iman mereka. Sembuhkanlah yang sakit. Berikanlah penghiburan kepada mereka yang berduka. Pengampunan kepada mereka yang berselisih. Ya Tuhan, semoga hidup kami semakin sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dan Engkau kehendaki. Bantulah kami ya Tuhan dalam menjalani hidup ini. Meskipun berat tantangan yang sering kami hadapi, tapi jadikan hati kami tetap beriman kepadamu, mempercayakan hidup kami kepadamu, yakin akan penyelenggaraanmu kepada kami. Tuhan, renungan jalan salib dan dua koronka ini malam ini ya Tuhan, telah kami akhiri. Lindungilah kami malam ini dalam istirahat kami. Jauhkan kami dari semoga besok pagi kami dapat bangun kembali dengan segar, memuji Engkau dan melanjutkan tugas-tugas kami. Berkati malam ini ya Tuhan, menjadi malam yang damai dan tidur yang tenang bagi kami. Engkau yang kami puji, demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Tuhan memberkati engkau, mengarahkan pandangannya kepadamu, dan mengasihani engkau. Semoga Dia memberi engkau damai sejahtera dan memberkati engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.